teman-teman semuanya. Kita lagi mengunjungi Carita Pandeglang ya. Lumayan 2 jam dari Jakarta ke lokasi burung gitu. Jadi kita udah setting feeding ya gitu. Jadi ada teknik foto burung itu namanya feeding. Jadi burung liar dia kita amati ada muncul di beberapa tempat, terus kita arahkan ke kolam feeding. Halal atau haram cara seperti ini gitu. Jadi ya masih burung liar juga, jadi tidak ada larangan gitu, karena merubah pola makan mungkin gitu, cuman area mainnya kita tidak rusak. Jadi sangat asri sekali untuk di daerah Carita ini. Kebetulan Om Roman nih salah satu, mana Om Roman? Nah, Om Roman salah satu fixer kita gitu, kontributor juga di Urban Wildlife Photography gitu. Jadi entar dulu, ini mesti gulung celana nih. Sungainya lumayan dalam, satu lutut orang dewasa berapa meter tuh, setengah meter. Nah, berhubung tinggi saya cukup pendek, mungkin sekitar ya 40 cm 50 cm. Nah, ini melorot lagi jeansnya. Ada, sebentar, tunggu. Bawaannya pengen mandi ya, tuh loh. Airnya jernih. Mana? Oh, katanya tadi malam habis banjir. Habis banjir, airnya sampai di itu sampai daun yang pisang tuh. Sampai di daun pisang. Wow. Pisang yang di pohon ini nih. Ya, sampai di sini. Berarti airnya setinggi orang. Tapi air sudah kembali jernih lagi. Nah, ini demi foto burung. Jadi semenjak kemunculannya diamati, jadi kurang lebih ada 1 bulanan nih tempat. Jadi kita setting. Aduh, apa tuh? Kopi jatuh. Ya, kita setting 1 bulan di mana tempat yang biasa yang mau dia bertengger. Nah, ini bubuk Mang Pendi. Assalamualaikum. Ini Mang Pendi yang punya lahan. Jadi dia yang mengamati burung sebenarnya tiap hari. Oke. Jadi ini area main burungnya di sini. Gitu. Rumahnya ada di situ kurang lebih. Kemarin kita amatin juga ya. Jadi minggu kemarin ada tebing lagi di sebelah sana. Sepertinya rumahnya di sebelah sana. Jadi sarangnya gitu ya. Nah, ini area bermain juga. Jadi kalau kita bilang suka ada di bambu itu ya, nangkringnya. Cuman sekarang kita pindahin ke sana gitu, kita pindahin ke yang sebelah sana. Salah apa enggak? Enggak salah juga. Ada yang mau bilang tidak alami ya, ini sebenarnya alami, cuman kita pindahkan, kita sediakan tempat angkringan baru di sebelah sana. Oke,
Jadi sekarang kita coba namanya teknik feeding. Ini kita lagi bikin apa tempat persembunyian ya, kamuflage. Jadi 4 lapis ya, 4 lapis kamu. Jadi Om Tante bisa beli ini kamu ini ada di Tokopedia, Shopee, atau di mana lagi, online shop lah gitu ya. Mungkin harganya bervariasi. Jadi kalau mau bermain ke daerah yang asli apa untuk cari burung yang agak sedikit masuk ke pinggiran hutan atau apa gitu ya, bawa 2 gitu ya, bekal 2 gitu. Sisanya 2 lagi dari mana? Dari temennya lah gitu. Jadi masing-masing bawa 2. Kadang-kadang kita mesti sembunyi gitu ya, hide di jarak ini, jarak 4 meter, 5 meter, 10 meter gitu. Nah, jadi ini ideal sekali di sini. Ya, jadi hanya memindahkan dari tangkringan lamanya sebelah sini, tangkringan barunya apa ada di sini gitu. Jadi saya pikir nggak ada masalah karena banyak fotografer wildlife juga ya yang menggunakan teknik feeding ini gitu ya. Jadi tempat makan, tempat tangkringnya saja hanya dipindahkan. Oke, ada lagi yang modelnya hunting ya. Kita kemarin masuk ke daerah sana gitu, ke sungai sana gitu. Jadi kita menemukan tempat dia mandi juga di sana ada gitu, tempat dia apa bermain gitu sama pasangannya. Gitu. Cuman capek ngejar, jadi masuk ke daerah situ ya, ke sana gitu ya. Terus ke sana lagi, pindah lagi, terus pindah lagi ke sana. Jadi 4 kali ngejar, kita putusin kayaknya feeding aja gitu. Jadi kurang lebih hampir 1 bulan ya Om Roman ya. Ya sebulanan lah. Jadi sebulanan kita arahkan supaya dia bisa makan di sini. Jadi hari 2 minggu ini kita amatin sudah mulai mau masuk gitu ya. Kita foto dari dekat. Jadi jaraknya juga sekitar 10-15 meter lah ini. Lolok ng aray, Wong. Tambahan aray na. Nah, dari Jakarta jam berapa? Ya terserah sih. Harusnya dari di sini di lokasi mungkin jam setengah 6 atau jam 7. Karena kan perlu sarapan, orang perlu apa buang hajat dulu mungkin kali ya. Gitu. Jadi kalau mau setengah 5 habis sholat subuh langsung berangkat. Jadi biar jam 6, jam setengah 7 udah ada di daerah Carita. Terus bayar nggak? Bayar, mana ada yang gratis gitu. Nah tuh dengar nggak suaranya? Jadi kalau teman ikut foto ya bayar lah. Kita 1 bulan ini keluar biaya untuk setting gitu, untuk beli makan ikan, beli bayar orang untuk yang nungguin kolam gitu. Jadi kita kondisikan juga semua apa namanya, dari mulai parkiran, dari mulai apa mobil masuk gitu ya. Jadi masuk lokasi aman gitu, parkir aman gitu, semuanya kita kondisikan lah gitu. Ya, nanti bisa menghubungi saya kalau misalkan berminat untuk mengunjungi lokasi. Jadi kita bisa berangkat bareng dari Jakarta atau dari apa janjian di arah Serpong gitu ya. Sabtu Minggu kita berangkat bisa ke sini. Nah ini gubuk juga spot kedua ya. Jadi kita bisa ngambil dari depan sama dari samping sebelah kiri. Oke, kita setup kamera dulu sebentar. Nah ini adalah tempat mengintipnya. Ya kita cukup nyaman lah. Jangan lupa minum, makan selama ngintip. Kita lakukan setup dulu ya. Memory cardnya ini kosong dulu. Terus kita lihat lagi sini.
Image areanya kita use menggunakan DX crop ya, kita karena pengen kita lebih dekat gitu ya. Ini large, oke. White balance auto. Dulu. Set picture controlnya saya pilih landscape. Nah, untuk Nikon, untuk gambar yang lebih tajam, kalau udah masuk ke menu ini tinggal geser ini, di klik ke kanan lagi. Nah, ini kita bisa lihat sharpeningnya, kita bisa setting lagi, clarity-nya, kontrasnya kita bisa setting lagi. Jadi kalau sudah oke ya kita klik oke aja. Oke. Terus ini kita style ke sini ya, yang continuous high untuk mendapatkan 20 frame per second RAW plus JPEG Fine. Jadi saya biasa foto dengan RAW JPEG Fine. Sebentar. Fokus mode-nya continuous AF. Area fokus nanti bisa diatur di shortcut gitu ya. Ini auto AF, ini ada 3D tracking gitu. Jadi ntar saya pakai auto AF aja. Terus image areanya oke, yang tadi udah image quality RAW. Nah, saya pilih ini ya, RAW JPEG Fine. Oke. Terus sekarang RAW recordingnya gitu, pada penasaran kemarin gitu, pakai apa kak, pakai apa om. Nih RAW recordingnya kita pakai yang high efficiency star ya. Jadi kemarin sudah dibuka di Photoshop CC 2001 gitu ya, versi berapa tuh, versi 2 berapa lah gitu ya. Ini udah bisa bisa gitu ya. Kenapa nggak pakai lossless compression? Nah, alasannya kenapa? Karena gini, kan masing-masing CF Express punya kemampuan dan harga yang beda-beda ya gitu ya. Nah, ini saya matiin dulu. Saya pakai ini gitu, 650 GB. Dia akan menjadi unlimited untuk buffernya gitu ya. Jadi frame rate per secondnya masih 20 frame rate per second, 20 frame per second, tapi unlimited mengambil tiap frame. Jadi nggak ada batasan. Jadi saya bisa mungkin 1000 frame atau 500 frame gitu ya. Atau misalkan mau pencet sampai selesai, sampai panas nih kamera gitu ya. Nah, terus yang kedua saya pakai yang ini gitu, 128. Sebenarnya kalau mau 128 yang di depan gitu, cuman yang jadi slot pertama karena dia overflow menulis ke 640 gitu. Cuman saya pasang ya 640 deh yang pertama aja deh. Yang 128-nya jadi backup aja gitu. Toh kemarin hasil tesnya mereka untuk high efficiency star memiliki capability yang sama ya gitu, jadi unlimited gitu. Jadi 20 frame per second mau sampai 500 frame dalam satu pengambilan foto sekaligus gitu, itu nggak ada masalah. Oke, sekarang kita nunggu kedatangan si burung. Oke, ini harus sabar nih, beda ya dengan burung sirkus. Burung sirkus semprit-prit datang. Kalau yang ini burung liar, nggak tahu kapan datangnya gitu. Nangkringnya yang biasa adalah kapan dia mandi tahu, kapan dia makan kita juga tahu. Jadi kita arahkan ke rumahnya ke sini. Jadi saya nggak bawa periwitan ya, ini peralatan tuh ya. Atau nggak bawa dipanggil-panggil, "Le, makan le," gitu. Enggak, bukan gitu. Jadi ini dia benar-benar asli. Oke. Sekarang kita masuk ke sesi foto ya. Oke, kita lihat ini burung sudah datang. Kita ambil dari speed 3200 dulu, kemudian terus kita ambil low shutter speed untuk detailing 1/400 ya biasanya, atau misalkan turun lagi ke 120 atau 500. Nah, tapi dia udah keburu turun burungnya.
Jadi kemungkinan gambarnya motion blur. Oke, kita naikin lagi karena dia ini mandi ya. Nah kan, oke, kita berhasil nih dapat 3200, terus 2000 ya. Ini saya pakai auto AF. Jadi sebelumnya sudah di setting dulu untuk trackingnya, dia otomatis ya. Nah, kalau mau detailing ini bisa diturunkan lagi shutter speednya. Jadi strateginya ada dua. Detail, foto detail kita harus turunkan shutter speednya, atau ketika dia mau bersiap-siap mau turun untuk terjun ke air, kita harus siap-siap lagi untuk naikkan ke 3200 ya, untuk freeze action gitu ya. Ini saya berjaga-jaga saja gitu ya. Untuk cuaca pagi ini cerah, jadi auto ISO-nya cukup terjaga ya, ISO-nya gitu. Jadi saya setting di auto ISO 1.2,5, ini ideal sekali kalau pagi gitu ya. Dengan f-nya aperture-nya itu di f6. Oke, kita tunggu lagi dia turun ke air. Memang kadang-kadang autofocus juga ke distract ya. Jadi kita harus balikin lagi ke subjek yang terbesar, mungkin dahan gitu, tapi dia sudah bisa ngedetect juga ada burung di atasnya. Kita tunggu. Oh ya, kalau sedang menunggu gini, zoomnya kita agak sedikit mundurkan ya, jadi mungkin setara di 400 mili gitu ya. Jadi harus bisa nanti ngedetect gitu. Jadi kalau terlalu zoom, kita pakai zoomnya terlalu maksimum gitu, jadi 600, itu kita akan mengalami kesulitan gitu untuk tracking kemana burung hovering atau dia kemana burung loncat gitu. Oke, saya ganti sebentar jadi 3D tracking. Oke. Mungkin teman-teman pengen lihat kemampuan apa sih itu 3D tracking ya, kira-kira seperti ini gitu. Fokusnya dia menuju satu gitu ya. Dia mengunci ke satu fokus. Sekarang dia di kepala burung gitu ya. Nah, burungnya terbang. Oke. Sekarang kita lihat hasil fotonya ya. Untuk detailing yang tadi ya, saya sempat mengabadikan dengan 1/400, 1/500 gitu ya, sampai di 1/800 atau 1/1250 ya. Kenapa sih butuh shutter speed low shutter speed gitu ya? Karena hasil detailingnya, noise-nya itu berkurang. Nah kalau untuk aksi seperti ini 3200, bisa dilihat detailingnya agak sedikit berkurang, tapi aksi burung itu freeze ya. Semuanya fokus. Emang ada beberapa kesempatan saya juga kehilangan fokus ya. Jadi gara-gara mungkin zoomnya terlalu panjang, jadi saya tidak tahu gitu mesti menempatkan burung akan jatuh ke sudut yang mana gitu. Mungkin minggu depan saya akan dibuat waring ikannya ya lebih terfokus gitu dengan kotak kayu di tengah gitu. Jadi ikan berkumpul di tengah, jadi saya hanya mengarahkan dari atas ke tengah waring gitu. Jadi biar fokus, jadi tidak ngacak jatuh di sudut kiri atau jatuh di sudut kanan atau di belakang gitu. Jadi akan lebih terjaga fokusnya.
asik nih mengamati dia makan gitu. Ini nggak kerasa seharian 640 giga RAW plus JPEG fine itu kalau di total sekitar 6.800 file. Saya juga sempat coba beberapa pakai apa namanya 30 frame per second ya gitu. Jadi hasilnya hanya JPEG saja, cukup bagus. Cuman begitu saya mau angkat lagi di Photoshop, mungkin saya pikir jangan. Jadi hanya untuk ya tampilan slide show mungkin oke lah, tapi untuk lebih lagi menaikkan saturasinya atau menaikkan brightness atau detailnya sih, saran saya tetap pakai RAW. Jadi Om Tante kalau membiasakan diri foto pakai JPEG file, ya kalau ada koreksi ya kurang nih, nggak bisa ngapa-ngapain. Wah, ini cakep sekali detailnya. Ini saya upload di Instagram saya. Oke, thank you for watching.